ketika didatangi oleh orang Majusi untuk minta makan. Katanya Nabi Ibrahim, saya kasih makan kalau kamu masuk Islam. Akhirnya Allah Ibrahim, ini hati sokan. Allah Ibrahim masalah makan saja kok masih disyaratkan masuk Islam, gak jadi. Akhirnya dia pulang. Setelah pulang langsung Allah mengatakan, Ibrahim, pikirlah kalau dia masuk Islam, untungmu apa? Kalau tidak masuk Islam, rugimu apa? Ayo. Kalau dia masuk Islam, untungmu apa? Kalau tidak masuk Islam, rugimu apa? Saya sudah memberi makan orang itu 55 tahun Ibrahim. Tidak saya syaratkan Islam. Kenapa kamu dimintai satu piring saja menyarankan Islam? Masya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim datang. Sudah saya kasih makan kamu, tidak usah syaratkan Islam. Loh, kenapa kamu kok berubah 80 derajat? Jawabnya karena Tuhan saya mengatakan seperti tadi itu. Terus akhirnya begitu indahnya Tuhanmu Ibrahim, ajarilah saya Islam. Loh, malah Islam. Lakun tafadhan walidul qalbi lan fadum min khawli. Karena watake menungso niku mabdun alal mukhalafah. Karena khuliqal insanu halu'a. Idza masau syarru jazua wa idza masal khairu manwa. Lek diangkat mudun lek didono munggah niku menungso. Sapai, makanya kalau dakwah jangan diturunkan, dia gak mau, walaupun kalah dia akan dendam. Angkatlah. Kalau kamu angkat, wah kamu itu hebat, nah, kamu itu pintar, kamu itu dermawan, kan? Wah lah itu apa lagi tilanya. Tapi kalau kamu jatuhkan, kamu itu kafir, kamu itu jelek, dendam dia. Ini cara dakwah yang semacam itu. La walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawli. Makanya di dalam hadis sahih Muslim an Ibnu Mas'ud qala ka'anni andru ila Rasulillah yuki nabiyyan minal anbiya darabau qaumahu wa wa yamsakud dam an wajhi wa yaqul rabbi fir li qaumi fa innakum la ya'lamun. Jadi kata Ibnu Mas'ud, saya melihat Rasulullah menceritakan nabi-nabi dulu yang dikepuki oleh kaumnya dan beliau telah mengusap darah dari wajahnya. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, Rabbi firli qaumi fa innakum la ya'lamun. Dan juga dalam wawarada annahu lama sujja wajhu yauma Uhud, ketika dengan Nabi wajahnya luka di dalam perang Uhud. Qala lahu li ashabu Muhammad, sahabatnya mengatakan kepada kanjeng Nabi, lau da'auta alaihim bu yo panjenengan dongakno tewas semuanya orang-orang yang merangi kepada orang-orang Islam di perang Uhud ini. Kanjeng Nabi tahu ini langkum asla'anan. Saya bukan untuk menjauhkan dia dari rahmat. La'anan itu bukan dari rahmat. Saya tidak diutus oleh Allah untuk menjauhkan mereka dari rahmatnya Allah. Walakinni bu'istu da'iyan wa rahmatan. Saya diutus oleh Allah untuk mengajak mereka dekat kepada Allah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka apa yang ada di dalam akhlaknya Rasulullah, innahu kana la yantaqimu li nafsi, tidak pernah intikam, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyiksa orang walau karena pribadinya, karena pribadi. Loh, kalau kan pada orang lain untuk agama atau bukan? Kalau dia merangi orang Islam baru gitu. Kalau dia merangi itu enggak. Maka merangi saja itu kalau memang dilakukan sesuai dengan dia merangi, tidak boleh melebihi. Qatilul musyrikin qatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafah. Kalau dia mau merangi sempurna, kamu merangi sempurna. Ini loh. Wa malaikata alaikum fatadu alaihi bimisli ma alaikum. Bahkan la tuqatiluhum hatta
yuqatilukum fi la tuqatilum hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum. Jangan kau perangi Muhammad kalau dia tidak merangi kepada kamu. Itu ini kau mau Islam garai, tapi lah dia garai, ampun, jangan sampai berani-berani kan kau seperti tongkat Nabi Musa. Ini dalam rahmat. Sekarang kerahmatan Islam dalam konteks pluralitas umat beragama. Nah, ini waktu ini Islam menyuruh kedamaian. Artinya dialognya kan. Nah, kita teruskan dialog apa materi kita teruskan? Dialog mau materi terus nonggo. Oh ini materi ini akeh. Nah ini gue mau arti kerahmatan dulu yang ada dari Rasulullah. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Kalau bisa itu sebelum kita mulai nunggu biar dibacakan oleh moderator, berangkat itu nanti saya tuh nyarai sedikit-sedikit itu saja. Perlunya agar yang di depan itu juga memahami gitu. Kalau nggak di paksa untuk seperti itu gak mocong. Biasanya mau membaca itu kalau sudah dipaksa kan nggak dipaksa ya orang dalam sinau, orang dalam mutola, akhirnya nggak ada regenerasi kan gitu. Nah itu penting. Nah, itu karena saya di Lirboyo itu sering ada almarhum Mbak Yai Ilham Nadir itu, walaupun dia itu bisa, ya aku tak mau tuh sama terang, itu belum pelajaran juga nih. Lalu kenapa? Ya biar belajar itu regenerasi itu saja sebenarnya. Ini kenyataannya. Ya saya kembalikan. Jadi saran yang sudah disampaikan beliau, monggo kita buka tanya jawab sahabat-sahabat yang sani nomor sebelah tim mungkin jauh bisa sebut. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan untuk sesi pertanyaan. Itu jadi terus kami sebagai bangsa Indonesia yang kemudian ada peraturan-peraturan yang ditampilkan atau tetap oleh dalam undang-undang atau kepres dan yang lain-lain, dan kami juga pernah belajar di pondok pesantren yang di situ juga ada hukum-hukum Islam. Nah ternyata dari situ ada beberapa permasalahan, satu permasalahan tetapi ada dua solusi. Yang satu jawabannya ada di undang-undang ataupun hukum negara, yang satu itu ada di hukum Islam. Kajian tadi pernah menjelaskan beberapa kategori. Yang saya tanyakan adalah ketika ada dua hukum yang permasalahan sama, contohnya misalkan seperti hanya mewaris dan mewaris, itu di dalam hukum Islam juga ada, dalam hukum negara juga ada. Kemudian tentang bias orang yang membunuh di dalam negara Indonesia juga ada, di dalam Islam pun juga ada, dan lain sebagainya. Nah, ketika dihadapkan dengan hal semacam itu terus terang sebagai umat Islam yang harus patuh dengan peraturan agama Islam, dan kemudian kami juga seorang warga negara Indonesia yang harus patuh dengan undang-undang, ini muskil, bingung. Terus yang menjadi acuan atau
apakah hukum Islam itu ataupun hukum yang sudah tertata dalam perundang-undangan. Kalau misalkan kita pakai yang perundang-undangan, hati kecil pun juga bertanya, itu sampai dosa dan memakai hukum yang telah diajarkan dalam hukum ajaran Islam atau fikih Islam. Dan itu solusinya tersebut. Terima kasih sahabat Chris. Kita tampil dulu, monggo nih, walau mari sahabat. Oh, ini ya. Ini sampai sahabat Aris tentang pertanyaan ada ketika disebutkan ada dua konteks dalam hal ini hukum Islam dan hukum positif, hukum yang berlaku di negara kita seperti halnya hukum mawaris maupun hukum kisos dan sebagainya. Ini bersama. Jadi kalau hukum itu bebas, terserah. Yang baik itu selesaikan dengan kekeluargaan, dengan ridho dan marido. Tidak ada masalah. Jadi waris ya sudahlah kesepakatan keluarga. Nah, kalau zaman pakai hukum Islam atau karena itu ketika geger, baru ketika nanti saling enggak sampai ini enggak gelem, nah itu baru kita sesuai dengan kaidah kita. Nah, fikih. Nah, fikih gak bisa menyelesaikan, tapi fikih itu pun juga tidak bisa menyelesaikan. Kenapa tidak bisa menyelesaikan? Karena tidak punya otoriter. Mufti itu tidak bisa punya otoriter, hanya bisa dakwah atau ngajar di gelem. Kalau ingin selesai ke pengadilan. Pengadilan ada macam 3. PA, PN, terus ada pengadilan adat. Nah itu tinggal sama melek yang mana gitu saja, berkesepakatan. Nah, kalau sesuai dengan Islam ya mengaku pengadilan agama. Kalau nanti yang apa itu namanya watoniyah sudah sama kabeh ya pengadilan negeri. Ketika sudah diputuskan di sana sah dohiron wa batinan, karena untuk pemerintah sudah untuk hukum yang diletakkan oleh pemerintah baik itu salah atau benar, ini sudah keputusan final, gak bisa diganggu gugat. Ya, cuma nanti bisa dirubah dengan asalkan dengan istihad, gak bisa dirubah dengan istihad. Al istihad la yungqadu bil istihad. Yang besok laporkan saja kalau hakimnya yang lain, nah itu nanti bisa dirubah. Tapi bukan keputusan ini karena dakwaan yang lain, tidak dakwah lagi. Loh kenapa? Hakim itu karena punya otoriter untuk menetapkan juga untuk otoriter membatalkan. Karena kalau tidak seperti itu, agak dunia tidak akan pernah bisa intizam. Makanya ketika ada orang, kalau saya katakan saya ada rebutan bojo nih, rebutan bojo. Kok iso rebutan bojo bagaimana? Ono wong wedok lunga nang luar negeri. Terus ya di rumah saja ini dikai nafkah tapi kurang memuaskan dengan keinginan. Terus akhirnya sing wedok niki mengajukan cerai. Sing lanang dipanggil 2 kali gak teko ya wis, akhirnya mendapatkan surat cerai. Setelahnya mendapatkan surat cerai, kemudian iddah, setelahnya iddah kawin dengan suami yang lain yang jadi pilihan dan idaman podo-podo TKW 3 TKI. Terus bareng sing lanang gugat murid-murid lagi dan luar negeri kan enggak tekok nang wong kiai sing memang gak ngerti urusan muatonah. Langsung katakan sing lek urung kepegat berarti bojomu. Weh. Loh ini bojomu piye ini rebutan kan ya. Terus ketika datang pada saya, nyurah iso dadi bojomu sudah diputuskan pengadilan kok.
Di sana dikatakan ada pengadilan berdasarkan saksi zur, berdasarkan bukti yang palsu, tapi kalau sudah menetapkan itu jadi. Karena hakim bisa menikahkan juga bisa membatalkan, otoriter. Nah, sedangkan hakim itu nanti salah dan benarnya tanggung jawabnya tidak kepada kita, tanggung jawabnya kepada Allah. Karena dikatakan al-udud salah satu. Nah, itu urusannya qadhi, makanya dijadikan qadhi itu adalah kal-madhbuh, seperti halnya disembelih. Nah, ini sebenarnya kalau dalam urusan agama otoriter, cuma dosanya tanggung jawabnya wah luar biasa nih. Nah, sekarang kan nggak pati mikir luar biasa tidaknya, pokok sepenting oleh duit. Nah, ini urusan lain. Jadi kalau sampai yang baik kita mengikuti yang mana? Sudah, tidak usah ikut pemerintah, tidak usah apa, sampai keluargaan. Nah, kalau sampai jadi keluarga misalnya, tahu orang yang di keluarga itu sing pada ngerti bagaimana coba kalau kita pakai fikih ini saja. Nah, dan fikih yang dari Syafi'i yang bersama yakini, nah, itu masih perlu dipertimbangkan dengan dalil-dalil yang lain. Contohnya saja ya, kalau fikihnya, jangan fanatik dengan teks. Dalam fikih Syafi'i dikatakan Ibnu Ibn itu mahjub Ibn, betul nggak? Iya. Apa mana bintu Ibn? Ibnu Ibn itu mahjub Ibn. Nah, wah, kalau dipraktekkan semacam itu, misalnya ada seorang kakek atau siapa si A gitu aja lah, mempunyai anak B dan C. Nah, B ini mati, B ini punya anak 2. C yang punya anak 2. Terus si A tadi belum mati, B ini mati. Anaknya si B ini punya salah apa? Gak punya salah apa-apa, malah ketinggalan bapak, kehilangan tulang punggung. Kok terus gak dapat warisan? Coba lah. Gara-gara pamannya ini sudah besar, sudah sukses karena sudah lama sudah menuhi, sehingga si yatim kehilangan tulang punggung gak dapat warisan. Coba pas enggak? Makanya kita kembalikan madalla alal usul bimujabi ma'anin tunabbihu biha al-uqul. Masuk akal enggak? Jangan teksnya seperti itu nanti. Teks yang mana? Gitu. Lah Imam Syafi'i karena hanya pemahamannya bahwa firman Allah yang mengatakan yusikumullahu bi auladikum li zakari mislu hadzil unsayain, ini telah menasakh dari teks wasiat. Yaitu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyati lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, tegriku intaraka khairanil wasiyatu intarakati kutibatin wajibaken alaikum ing atas sira kabeh la hadara sapa ahadukum ahadakum ing sira jenenge kabeh apa al mautu intaraka khairan menawa meninggal bondo. Khairan niku bondo. Mulane innal insana lihubbil khairi lasyadid. Maka ketika wajib meninggalkan pondok, kutiba alaikum opo al wasiyatu, wasiat lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini kalau menurut Imam Syafi'i sudah mansuh dengan ayat tadi. Padahal masalah nasakh mansuh ini permasalahan yang besar sekali. Harus ada dalil-dalil akurat. Hanafi tidak mau. Hanafi mansuh kan dengan hadis la wasiat li warisin. Sing mansuh itu sing oleh warisan. Sing mahjub dia harus ada wasiat wajibah. Makanya Ibnu Ibn wajib mendapat warisan. Wajib mendapat wasiat. Lah kata wasiat wajibah itu artinya kalau tidak wasiat ya tetap dikasih. Nah, makanya kalau cara Hanafi dan itu dipakai di dalam Andalus, dipakai di Mesir. Undang-undang semacam itu, yaitu harus mendapatkan paling sedikit antara bahan baku bagi ahli bapai dengan sulus sepertiga. Karena apa itu namanya warisan itu adalah
maksimal 1/3, adil. Nah, yang di Nusa yang mana? Yang di Nusa itu wasiat kepada ahli waris. Yang tidak ahli waris tetap harus. Nah, itu juga saya rumuskan di dalam waktu masail wilayah ketika ada di Bumi Sholawat waktu konferensi di sana. Konferensi apa namanya? Iya, konferensi. Yang terus ngangkat Pak Mutawakil Allah nih kok. Saya rumuskan. Kita pakai ini, pakai Syafi'i. Lah cobalah Ibnu itu mesti cilik-cilik wis ora duwe apa-apa. Wis kena. Ayo gak oleh warisan. Wis kok itu jatuh tertimpa tangga. Lho ngene iki lho yang perlu kita nih. Madalla alaihi al-usul al-usul tapi mujabi al-bimujabi ma'anin. Itu nabi bihalukul yang masuk akal. Itu pakai tagnya bimujabi al-fadin ini. Sekarang sampai lihat kenapa orang tidak sholat kok dibunuh? Tarik sholat dalilnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqima wa ayyukima shalah. Nah, ini dalilnya dia kono mari ketemu bunuh. Lah saya pikir lah dibunuh maksul khotimah. Nah, coba kita dakwai terus kita dakwai. Nah, kalau kita dakwai banyak orang-orang yang tidak sholat akhirnya sholat. Setelahnya akan mati sudah belum sholat. Ini kan lebih baik toh. Wong iki programnya Islam gini ku wa taubatan qoblal maut. Bagaimana orang hidup itu bisa taubat sebelum mati? Lalu dipateni malah mati dalam keadaan tadi kusala sul khotimah. Ya, mesti kan mau tentang ini. Jadi nah itu nanti kita bahas itu lebih dari ini. Nanti kita tambah tapi kan nggak masuk pertanyaan. Ayo pertanyaan ini gua. Jadi bagaimana kita mengikuti mana? Bebas. Di Indonesia itu tidak harus mengikuti siapa-siapa. Fikih yang dirumuskan oleh pemerintah ketika terjadi deadlock. Kalau sudah deadlock, sekarang baru pemerintah. Kalau pemerintah ini ada 3 macam. Zaman melok nang India ngono tok. Kenapa kok 3 macam? Untuk mengakomodir keinginan orang Indonesia. Nah ini kudu pinter. Aku lagi agama ku tak melok PA saja kan ngoten toh. Nah di dalam PA pengadilan agama dalam kompilasi hukum itu dirumuskan juga oleh orang NU walaupun toh belum dijadikan sebagai undang-undang. Memang nggak bisa kalau dijadikan undang-undang malah repot. Jadikan pedoman apa itu jadikan referensi saja untuk hakim. Karena saya juga pernah diundang di wilayah untuk jawab masalah-masalah yang hubungannya dengan undang-undang termasuk pernikahan, perwakapan. Di sana saya dipesan ini yang dirumuskan bukan fikih mazhabul arba'ah, bukan Syafi'i dan bukan fikih mazhabul arba'ah, tapi yang penting yang ada cantolannya dari imam-imam yang mutabar, yang kondisional di Indonesia. Mulane di dalam kitab-kitab fikih itu ada istilah qaul mukhtar. Qaul mukhtar itu apa? Qaul yang kondisional. Lah qaul mukhtar ini akan menjadi keputusan ketika diputuskan oleh pemerintah. Ini supaya enak tau san. Makanya fuqaha gak usah rame-rame, kamu kok gak ganggu. Nah, kalau tidak kalau bersengketa yang bisa faslun adalah hak. Untuk tugasnya itu hanya memberi masukan kepada hakim. Ini kuliah teori Imam Syafi'i, Imam Ghazali mengatakan mutakallif, orang yang mempersulit diri. Nah tinggal ya, gue jaga nih jadi hakim. Padahal gak punya ijazah jelas gak jadi, gitu ya. Ali, kembalikan. Jadi istilahnya Allah itu sudah optimis dengan Muhammad sebenarnya ini Nabi akhir zaman sudah optimis biasanya
nabi akhir zaman itu adalah nabi yang memang diutus untuk menyempurnakan akal. Bagaimana kalau nabi sebelumnya kan Nabi Nuh tadi ketika berdakwah ratusan tahun kemudian umatnya masih belum benar 100 berdoa untuk menurunkan azab itu dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mungkin sahabat-sahabat ada lagi yang perlu ditanyakan, disampaikan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian selanjutnya Yesus mungkin sampai pertanyaan sudah awal. Kaitan itu pada tema ngaji kita pada malam ini rahmatan Islam, rahmatan lil alamin, meskipun tentang rahmat yang mencakup pada lingkungan alam dan binatang. Ini tadi belum dikupas dengan panjang lebar. Kami punya unek-unek bagaimana rahasia tersendiri atau hukum orang yang memelihara binatang yang sifatnya binatang itu kesukaannya liar. Kalau sapi, kambing atau ayam dengan jinak misalnya, burung atau monyet yang di kerangkeng, yang di rantai itu kok artinya secara alami, naluri alamiahnya hewan tersebut kan bersifat liar. Akan tetapi kan banyak orang yang memelihara dan melindungi hewan-hewan tersebut. Nah, yang seperti itu apakah hal tersebut menjadi rahmat bagi hewan tersebut atau bahkan menghalangi rahmat terhadap hewan tersebut atau menyebabkan rahmat kepada orang yang memeliharanya? Ini kok menurut saya banyak kurang paham saya. Untuk itu mohon pencerahan kepada Yai tentang masalah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.